Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusannya. Dan jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview lagi tanaman aglonema saya. Tepatnya Aglonema naria, tumbuh sehat dan subur. Bagaimana cara saya merawatnya agar bisa tumbuh sehat dan subur seperti ini? Teman-teman bisa mengikuti saya sampai akhir video ini. Jadi, beginilah cara merawat Aglonema naria sehingga bisa tumbuh sehat, subur. Aglonema naria sangat cantik. Teman-teman, kita melihat dulu keindahan atau kecantikannya sebelum saya mereview bagaimana cara saya merawatnya agar bisa tumbuh sehat dan subur seperti ini. Aglonema naria ini mulai dari bawah, batang daun berwarna merah muda, jadi sangat lembut, sangat indah. Kemudian bawah daun, ya teman-teman, seperti ini, merah muda juga, jadi memang sangat cantik. Kemudian kalau atas daun, teman-teman, seperti ini, sangat cantik. Apalagi kalau sehat dan subur seperti ini. Lihat teman-teman, kita lihat dari dekat, ya, seperti ini kecantikannya. Ada garis tengah daun yang berwarna terang, kemudian sebelahnya kiri kanan ini agak lembut, warna merah mudanya, kemudian ada sedikit variasi golden atau kekuning-kuningan serta warna hijau, jadi menjadikannya sangat cantik. Coba lihat teman-teman, ini besar sekali daunnya. Nah, bisa juga seperti ini, sebelah sini banyak hijau, sebelah sini banyak pink, jadi sangat cantik. Ini belum terlalu terbuka teman-teman, keluar lagi tunasnya cukup panjang. Ini belum terbuka sepenuhnya, masih agak tertutup, keluar lagi tunas yang ini. Jadi betul-betul sangat sehat dan subur. Dan Aglonema naria ini penampilannya sangat istimewa teman-temannya, karena warnanya sangat terang, kemudian variasi warnanya sangat bagus, dan yang tidak kalah penting, harganya sangat terjangkau, tetapi bisa menjadi sangat cantik seperti ini. Nah, kita lanjut ke cara saya merawatnya. Mulai dari menanam. Jadi waktu ditanam, potnya pot yang sedang, karena memang sudah beberapa daun waktu itu, sehingga potnya yang tidak terlalu kecil. Setelah itu potnya bagus, lubangnya di bawah, pembuangan airnya diisilah dengan media yang terdiri dari beberapa komponen atau beberapa material di sini. Tetapi ini sudah jadi, saya belinya teman-teman. Kelihatan dari dekat ada kohe sedikit, kemudian ada kompos bercampur dengan sekam. Jadi lebih dari 2 atau 3 bahan di sini. Cuma saya tidak tahu semuanya karena saya membelinya sudah jadi. Kenapa saya beli yang sudah jadi? Karena sudah terpercaya. Di situ saya selalu membeli dan hasilnya sangat maksimal, sangat bagus pertumbuhannya. Terbukti teman-teman, ini akarnya sampai ke atas, ya, tuh naik, bagus sekali. Karena kadang ada media tanam yang tidak pas untuk
aglonema ini sangat pas. Makanya saya selalu membeli di situ yang sudah jadi. Kemudian teman-teman, kita lihat daunnya ini ada sedikit titik-titik air, kelihatan tidak teman? Ini basah karena habis kehujanan. Saya tempatkan di teras samping, jadi penempatannya bagus juga, cahaya cukup. Kalau hujan, mendapatkan air hujan. Jadi itu juga sangat penting, pencahayaan. Selain pencahayaan, penyiraman. Kalau seperti saya ini kan sudah agak basah lagi karena sering hujanan, jadi tidak perlu lagi disiram. Kecuali kalau sudah kering medianya, baru disiram lagi. Dan teman-teman juga harus ingat bahwa aglonema ini suka yang alami, termasuk air yang dipakai untuk menyiram. Jadi selain air hujan, misalnya ini kehujanan kan air hujan, saya masih tampung lagi air hujan untuk dipakai menyiram saat tidak hujan atau saat beberapa hari tidak hujan. Selain itu, saya juga pakai air AC yang saya tampung tentunya. Kemudian air mengalir, boleh juga air sumur. Itu air yang alami yang bisa dipakai untuk menyiram aglonema karena tingkat keasamannya seimbang, jadi bagus. Karena terlalu asam juga tentunya tidak bagus untuk tanaman termasuk aglonema ini, karena teman-teman juga harus tahu bahwa aglonema itu sangat peka atau sangat sensitif terhadap berbagai macam keadaan, misalnya cuaca, penempatan, dan penyiraman. Selain penyiraman, pemupukan itu juga sangat penting. Kalau saya betul-betul tumbuh alami, karena aglonema naria saya ini saya tidak memberikan pupuk kimia, cukup media yang bagus. Kemudian saya tambah vitamin B1 saat menyiramnya. Itu pun tidak setiap saya siram, sekali-sekali saja saya berikan vitamin B1. Selain vitamin B1, saya juga kadang menyiram dengan menambah sedikit air lindi. Air lindi itu air dari kompos, teman-teman, yang dibawa kompos, pembuatan kompos, saya kasih alas. Nah, kalau ada airnya keluar, itu juga saya pakai menyiram. Itu juga sangat bagus, tumbuh alami. Kemudian yang selanjutnya, saya juga kadang pakai pupuk organik cair. Itu juga saya buat sendiri, jadi betul-betul tumbuh sehat dan alami. Hasilnya bisa terlihat seperti ini, sangat besar. Ya kan teman-teman? Jadi beginilah cara saya merawat aglonema naria saya sehingga tumbuh sehat dan subur secara alami. Semoga video saya kali ini bisa menginspirasi, bisa mengedukasi, menghibur, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya aglonema lovers. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.